Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanillahu wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan ibu, wali murid dari Sekolah Cahaya Ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua di pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni tafaqquh fid din. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang muslim adalah pembelajar sepanjang hidupnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita dimudahkan untuk selalu belajar dan terus belajar. Apapun peran kita, siapapun kita, ketika kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di lingkungan belajar, di lingkungan pendidikan, ini sejatinya adalah nikmat yang sangat besar. Nah, di antara perkara yang mesti kita pelajari adalah bagaimana cara kita menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Idealnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang muslim itu hendak menikah, menjalani kehidupan rumah tangga, maka semua ilmu yang berkaitan dengan pernikahan dan nanti apa yang akan dijalani dan dilewati dalam perjalanan bahtera rumah tangga, maka sejatinya ilmunya harus dipelajari sebelum itu. Ya, sebagaimana ungkapan Imam Bukhari yang sama-sama kita kenal, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dahulu sebelum kita itu berucap, sebelum kita itu berbuat. Maka sejatinya di antara bekal pernikahan yang paling penting dan paling mendasar adalah kita mempersiapkan semua perangkat ilmu yang sangat dibutuhkan saat kita sudah menikah dan menjalani rumah tangga.
sampai kemudian Allah wafatkan kita. Dan mungkin ini yang sering terluput dari diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu kalau mau menikah, biasanya persiapannya apa, Pak? Persiapannya adalah bagaimana bisa menjawab pertanyaan calon mertua, kan begitu? Kerja di mana? Gajinya berapa? Putri saya nanti mau dikasih makan apa? Kan begitu ya? Galibnya manusia pada umumnya, ya terlebih orang-orang yang tidak terbimbing oleh ilmu syar'i, maka segala sesuatu yang menjadi patokan itu adalah ukuran dunia, barometer dunia. Sehingga ketika orang itu mau menikah, maka persiapan yang paling dipersiapkan itu adalah seputar bekal materi dunia. Atau bahasa lainnya, sebelum menikah itu bagaimana dia sudah mapan duluan. Sehingga istri sudah tinggal terima kunci rumah, kunci kendaraan, rumahnya juga sudah lengkap dengan perabotan dan lain sebagainya. Seringkali dilupakan bahwa ternyata bekal yang terbaik dan justru bekal paling mendasar itu adalah bekal ilmu. Karena nanti saat kita menikah, tentu status kita jadi berubah. Yang tadinya bujangan, yang tadinya gadis, berubah menjadi punya pasangan. Tidak lama setelah itu, status kita juga jadi berubah. Dari tadinya hanya sepasang suami dan istri, maka mungkin jarak 1 tahun kita kemudian dimudahkan Allah memiliki anak keturunan, maka status kita secara otomatis berubah. Akhirnya kita dipanggil abi dan istri kita dipanggil umi. Berarti di antara ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu bagaimana kita menjadi orang tua. Bagaimana seorang suami mempersiapkan dirinya dengan ilmu bagaimana menjadi bapak yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekaligus dia juga mempelajari bagaimana menjadi suami yang terbaik bagi para istrinya. Kalau istrinya lebih dari 1. Demikian pula istrinya, dia harus mempelajari bagaimana cara menjadi ibu yang terbaik untuk anak keturunannya. Kemudian bagaimana cara dia menjadi istri terbaik dari suaminya. Nah, ini yang sering terluput dari diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita berada di bi'ah ilmiah, bi'ah tarbawiyah, saat kita berada di lingkungan yang Masya Allah nuansanya adalah nuansa ilmiah. Kita bersyukur kepada Allah saat kita berada di lingkungan orang-orang yang memang punya fokus yang begitu besar terhadap yang namanya tarbiyah, pendidikan. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menegaskan bahwa tarbiyah itu afdhalul a'mal. Pendidikan itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah adalah seutama-utamanya amalan. Jadi kalau ada amalan yang utama, sekian deret amalan yang paling utama, maka yang paling utamanya adalah tarbiyah, pendidikan. Para ulama juga menegaskan yang namanya tarbiyah itu adalah aqrabul qurubat, yakni amalan atau ibadah yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah perkara yang sangat besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam tarbiyah itu isinya apa, Pak? Kalau kita bicara tarbiyah, pendidikan, itu isinya apa? Isinya kan ya seputar 2 saja.
amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar. Isi syariat itu kan itu ya. Tarbiyah nabawiyah, tarbiyatullah wa tarbiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyatud din. Pendidikan Allah, pendidikan Rasul, pendidikan yang ada di dalam syariat Islam ini intinya adalah dua, yakni menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana membentuk generasi yang kemudian mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salehah. Dan kita sama-sama tahu bahwa ketakwaan itu imtithalul awamir wajtinab nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka di dalam tarbiyah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu di dalamnya ada dakwah, ada ajakan. Di dalamnya juga ada yang namanya ta'lim, pengajaran. Di dalamnya ada juga yang namanya amaliyah, praktek. Bagaimana mempraktekkan ilmu itu. Ini semua cakupan di dalam dunia pendidikan. Termasuk irsyad, yakni memberikan bimbingan ya kepada peserta didik. Kemudian juga yang paling mendasar, dan ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, adalah qudwah dan uswah. Di dalam tarbiyah itu terdapat yang namanya keteladanan. Keteladanan. Siapapun di antara kita yang menjadi guru, dan hakikatnya semua kita ini guru, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib memiliki uswah hasanah untuk anak keturunan kita. Ya, guru itu apa para jamaah? Kan ada yang mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Dia harus menjadi cerminan, dia harus menjadi contoh praktek dari orang-orang yang dia didik, harus menjadi teladan yang baik. Dan guru terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi nikmat yang ada saat ini, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala berada di lingkungan tarbawiyah, berada di lingkungan ilmiah, amaliyah dan akhlakiyah. Maka ini sejatinya adalah nikmat yang sangat besar. Bagaimana kemudian tidak dikatakan bahwa pendidikan itu adalah amalan yang paling utama dan paling mulia? Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya pendidikan ini menjadi ciri khas manusia-manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, kaum yang buta huruf. Siapa yang diutus? Seorang rasul. Ya, di antara mereka, apa yang dikerjakan rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tidak hanya itu, wa yuzakkihim, mensucikan diri-diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, yakni as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata.
Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sehingga sekali lagi syukuri nikmat seperti ini. Ya, jangan disia-siakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua dengan syukur kita kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa anak itu di samping nikmat juga sekaligus amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang memiliki anak keturunan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang tua lah yang memiliki tanggung jawab terbesar atas anak keturunannya, bukan guru-gurunya di sekolah, bukan guru-gurunya di madrasah, tapi kita lah sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita, lahir batinnya, dunia agama sampai akhiratnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya engkau akan mas'ul, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tentang anak-anakmu. Orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu? Apa yang sudah engkau ajarkan dari adab dan ilmu kepada anak-anaknya, kepada anak-anakmu. Wa huwa mas'ul anka bi birrika wa tawaiyatihi laka. Dan mereka, yakni anak-anak kita, juga nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dan ketaatannya kepadamu. Jadi ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Kewajiban orang tua memperhatikan pendidikannya, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak rakaiz, sekian banyak pilar-pilar di dalam pendidikan, yang paling mendasarnya adalah bagaimana orang tua itu selalu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bahkan para ulama menegaskan, keteladanan itu sejatinya adalah metode terbaik di dalam pendidikan. Metode paling mendasar di dalam pendidikan, yakni keteladanan. Karena orang tua itu madrasatul ula bagi anak-anaknya, maka berarti orang tua wajib memberikan keteladanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita sebagai orang tua memerintahkan anak-anak berbuat kebaikan, maka orang tua harus bersemangat untuk menjadi yang terdepan di dalam kebaikan yang diperintahkan itu. Jika orang tua melarang anaknya dengan sekian larangan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang tua harus bersungguh-sungguh menjadi teladan bagi anak-anaknya bahwa dia orang yang paling jauh dari keburukan yang dia larang kepada anak-anaknya. Jangan sampai hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ucapan kita sebagai orang tua di satu lembah, ternyata sikap dan tingkah laku, fakta nyata di lapangan tentang diri kita ini ada di lembah yang lain. Artinya kalau begitu adanya berarti bertolak belakang. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang seringkali menjadikan anak itu akhirnya mencampakkan perintah dan bersikap bodoh, bersikap masa bodoh ya terhadap orang tuanya. Abinya nyuruh ke masjid ya kepada anaknya, ya. Ternyata anaknya melihat abinya tidak ke masjid. Nah, ini hadirin jamaah dirahmati Allah, bertolak belakang. Orang tuanya menyuruh anaknya baca Quran, tapi ternyata hadirin jamaah dirahmati Allah, orang tuanya ternyata yang paling malas baca Quran.
Barakallahu fikum. Nah, ini jangan sampai terjadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencela keburukannya Bani Israel, di mana mereka memiliki karakter ya suka memerintahkan sesuatu, tapi mereka menjauhi sesuatu yang diperintahkan itu. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 44 Allah menyatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun?" Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, melupakan kewajibanmu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berfikir, tidak berakal? Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang sering kita dengarkan hadirin, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kebencian, kemurkaan di sisi Allah bahwa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak. Perhatikan keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, dikisahkan oleh Allah di surat Hud ayat 88. Bagaimana kesungguhan beliau di dalam mendakwahi kaumnya, dan kesungguhan beliau menyatakan bahwa aku tidak berkehendak untuk menyelisihi apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ya, Allah kisahkan, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu, pendapatmu jika aku itu memiliki bukti nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, apakah patut aku menyalahi perintahnya? Maka beliau tegaskan di sini syahidnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Ya, apa yang aku perintah, maka aku harus juga mengerjakannya. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, apa yang aku larang kepada kalian, maka sejatinya aku pun adalah orang yang paling jauh dari larangan tersebut. Itu yang ditegaskan oleh Nabi Syuaib. Ya. Kemudian beliau sampaikan bagaimana ketulusan beliau di dalam mendakwahi kaumnya. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku ini masih berkesanggupan. Nah, demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ada ungkapan di kalangan para ulama yang menyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa keteladanan dengan tindakan itu lebih fasih, lebih berpengaruh dan lebih berkesan daripada hanya dengan ungkapan lisan. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, keteladanan ini yang mungkin sering kita luputkan. Ada seorang abid cerewetnya minta ampun, melebihi cerewet uminya terhadap anak-anaknya. Tapi ternyata sekedar cerewet saja, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga anak melihatnya, ini abiku ini gimana? Nyuruh-nyuruh kepadaku, dianya sendiri yang paling malas. Larang-larang aku, dianya sendiri mengerjakan. Katanya aku disuruh jangan nonton, tapi sering aku pergoki, abiku sedang nonton. Begitu. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adamul uswah, ketiadaan yang namanya keteladanan.
Bukan berarti berarti kalau nggak ada anak-anak tidak ada masalah. Bukan begitu. Ya. Ini keteladanan ini penting. Ya. Dan ini berlaku bagi kita semua selaku orang tua. Bukan untuk abinya saja, bukan untuk uminya saja, tapi dua-duanya. Dua-duanya harus memberikan peran dalam masalah ini, uswah dan qudwah hasanah. Karena kalau dua-duanya tidak seperti itu, maka anak akan pincang ya dalam batinnya. Pincang dalam pendidikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Karena waktu kita terbatas, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sebutkan saja 2 poin yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana keteladanan kita untuk anak-anak kita. Baik para jamaah. Jadi kalau kita ingin memberikan teladan ke anak, itu caranya gimana? Ada hadiah nggak ini Ustaz? Ada. Oh, Masya Allah. Ada buku, ada parfum. Siapa yang bisa jawab Pak? Gimana memberikan keteladanan ke anak itu kayak apa? Ada yang bisa jawab? Alhamdulillah sekarang ada hadiah ya. Jawab aja biar salah penting dapat hadiah kan. Barakallahu fiik. Siapa yang bisa jawab? Fadhal. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin jawaban yang alamiah begitu ya. Alamiah. Yang kalau kita lakukan itu insya Allah itu jadi keteladanan bagi anak-anak. Apa itu? Bismillah. Mencoba menjawab. Jadi kita sebagai orang tua hendaknya memberikan contoh. Jadi contoh berupa perilaku yang anak bisa melihat apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan tarbiyah, bahwasanya ketika orang tua itu berucap, ia juga harus bertindak. Dan anak yang di usia masih dini begitu, di usia golden age yang anak pernah pahami, bahwasanya anak itu akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya, yang diucapkan dan dilakukan begitu saja. Seperti itu. Jadi dia akan merekam di alam bawah sadarnya, nanti ketika dia dewasa dia selalu mengingat apa yang dilakukan orang tuanya, sehingga itu orang tua menjadi contoh terbaik bagi anak-anak. Seperti itu saja. Itu yang bisa jawab. Syukran bisa melakukan. Allah yabarik fikum. Baik, labas. Asad. Jazakallah khair. Jawabannya betul tadi. Iya. Tidak salah, cuman bukan itu yang dimaksud. Tapi tidak salah, artinya ya memang begitu. Ya, memberikan contoh. Baik para jamaah. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Silakan, satu lagi saja. Hadiahnya banyak Pak. Ini hadiah mau kita habiskan ini. Hah? Ada bensin, ada parfum, ada kutai, ada air mineral juga. Silakan Pak, kalau ada yang Pak, saya termasuk dulu. Kalau dalam sana ya. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin secara sederhana saja, kalau untuk kesianan, karena tadi ada yang menyebutkan bahwa sebelum beramal itu lebih baik berilmu, sehingga anak lebih fokus sebagai orang tua itu yang pertama harus memiliki ilmu, yang kedua memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Dua itu yang fokus utamanya. Fokus maksudnya mempersiapkan apa tadi? Pertama ilmu Ustaz. Menambah ilmu. Ilmu untuk diri pribadi yang akan disalurkan untuk anak kita sendiri. Yang kedua adalah pendidikan terbaik. Barakallahu fiik. Dekat banget.
ya, hampir dekat. Tidak salah ya, semuanya sahih. Jazakallahu khair. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana sejatinya memberikan keteladanan kepada anak-anak kita? Ada satu kunci yang sejatinya ini alamiah, gitu ya. Apa itu? Bagaimana kita ini sebagai orang tua, apakah sebagai abi, apakah sebagai ummi, kita fokus berusaha terus-menerus secara istiqomah, konsisten dan ajab memperbaiki diri kita sendiri. Itu yang harus disaksikan oleh anak-anak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jika orang tua fokus memperbaiki dirinya, atau dengan bahasa lain, istiqomahnya itu bukan di satu level kebaikan. Kita kalau berhasil istiqomah di satu level kebaikan, itu sudah hebat luar biasa. Tapi kalau kita berhasil istiqomahnya itu fitarqiyat al-amal, dalam peningkatan kualitas diri kita, iman dan amal soleh kita, maka itu yang luar biasa. Dan itulah yang dicontohkan oleh salafun salih. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah diceritakan oleh sahabat karibnya yang musahabah, mulazamah dengan Imam Ahmad isyrina sanatan, 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya. Ini persahabatan yang luar biasa. Ada yang sudah berteman 20 tahun masih akur? Ada? Ada para jamaah? Ya sama istri ya. Antum kalau nikah sudah 40 tahun gitu ya, Masya Allah. Dan istrinya masih bertahan, antum juga sebagai suaminya bertahan. Berarti kan sudah musahabah puluhan tahun. Baik para jamaah. Jadi sahabatnya ini bercerita, Sahibtu Ahmad bin Hanbal isyrina sanatan. Aku bermusahabah dengan Imam Ahmad bin Hanbal 20 tahun lamanya. Lailan wa naharan, saifan wa syita'an. Di malam, di siang hari, di musim dingin, di musim panas, aku selalu bermusahabah, bermulazamah dengan beliau. Fama wajadtuhu fi yaumin qat. Aku tidak pernah mendapati Imam Ahmad dalam satu harinya illa wa huwa zaid alaihi bil amsi. Ya, melainkan beliau itu keadaannya selalu semakin lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah para jamaah. 20 tahun disaksikan oleh sahabatnya sendiri. Tidak pernah sahabatnya ini menemukan Imam Ahmad di satu hari kecuali keadaannya selalu lebih baik. 20 tahun. Berarti konsistensinya beliau itu bukan di satu level kebaikan, tapi dalam peningkatan kebaikan. 20 tahun. Jadi kalau sahabatnya ini sedang berada di samping Imam Ahmad di hari Senin, maka beliau menyaksikan Imam Ahmad itu hari Seninnya lebih baik daripada hari Ahadnya. Kalau beliau bersama Imam Ahmad di hari Jumat, beliau menemukan Imam Ahmad itu di hari Jumat lebih baik daripada Imam Ahmad di hari Kamis. Dan itu berlangsung 20 tahun. Taib para jamaah. Jadi jadilah tua-tua keladi, kan begitu. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Maksudnya apa? Menjadi-jadi kebaikannya, menjadi-jadi kesolehannya, menjadi-jadi ketakwaannya. Itu harusnya. Jadi tua-tua keladi. Taib para jamaah, kita balik ke pembahasan. Jadi kalau kita ingin memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak kita, maka fokuslah terus meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah pertama. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai kepala rumah tangga, kalau kita adalah laki-laki,
sebagai suami bagi istri kita, sebagai bapak dari anak-anak kita, sebagai orang tua dari anak-anak kita. Istri juga demikian. Karena tadi tidak boleh pincang, dua-duanya harus seperti itu. Istri seorang ibu juga harus berusaha bagaimana anak-anaknya itu menonton, menyaksikan uminya, semakin keadaannya lebih baik, semakin tua semakin menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena uminya fokus untuk memperbaiki diri. Bagaimana menjadi hamba Allah yang salehah, bagaimana dia menjadi istri yang terbaik dari suaminya, bagaimana dia menjadi ibu yang diteladani oleh anak-anaknya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dengan ungkapan lain, kun salihan li abnaika. Jadilah engkau orang yang selalu berjuang untuk menjadi orang yang soleh demi kebaikan anak-anakmu, supaya anak-anakmu menyaksikan dan menonton, meneladani kesolehan kita yang semakin terus bertambah dan bertambah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kun salihan li abnaik. Jadilah engkau orang yang saleh dengan harapan besar anak kita juga jadi saleh karena meneladani kita sebagai orang tuanya. Taib. Di surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, terutama adalah lemah hati. Ini yang bahaya. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lemah fisik itu bisa terbantu kalau orang punya kekuatan hati, kekuatan mental. Tapi kalau orang sudah lemah fisiknya, kemudian juga lemah akalnya, lemah ilmunya, lemah akhirnya hatinya, naudzubillah, khafu alaihim. Takutlah ya para orang tua meninggalkan generasi yang lemah seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu Allah memberikan solusi. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, berdasarkan ayat yang mulia ini, kunci selamatnya orang tua dari kegundahan tentang anak-anaknya adalah ketakwaan orang tua dan kesalehan orang tua. Artinya apa? Ibda binafsi. Mulai dari diri kita dulu sendiri. Ya. Bagaimana kita mau memberikan keteladanan kalau tidak ada kesungguhan orang tua untuk memperbaiki diri, memperbaiki imannya, memperbaiki amal solehnya, memperbaiki semangat belajar agamanya, mempelajari, mengamalkan ilmunya, ya. Dia semangat untuk kemudian mengamalkan ilmunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah ketakwaan dan kesolehan orang tua. Maka orang tua akan selamat dari kegundahan tentang anak-anaknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita sering mungkin membaca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu dikisahkan di ayat ke-82, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawah dua dinding ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada harta benda simpanan bagi mereka berdua.
Poinnya kata Allah, wa kana abuhuma sholihah, dan ayahnya atau orang tuanya adalah seorang yang saleh. Orang tua kedua anak ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah orang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan harta itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Demikianlah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Perhatikan dari kisah ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata sebab tersimpannya, terjaganya harta simpanan itu sehingga bermanfaat bagi anaknya kelak setelah dia dewasa adalah kesalehan orang tua. Kesalehan orang tua. Jadi jangan bermimpi punya anak yang soleh, soleha, kalau kitanya tidak mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Yang wajib mendapatkan pendidikan, yang wajib mengenyam pendidikan itu bukan anak-anak saja. Kita orang tua juga harus mendapatkan tarbiyah. Otomatis kok para jamaah. Anak itu kalau melihat abi uminya misalkan rajin taklim, itu otomatis akan ditonton oleh anak-anak kita, kemudian terpatri dalam diri mereka. Ya, tanpa kita cerewet nyuruh anak kita belajar. Otomatis hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang tua itu barakallahu fikum, dia rutin baca Quran, ya. Dia rutin mengerjakan amalia-amalia yang memang disunahkan dikerjakan di rumah, yang kemudian itu disaksikan oleh anak-anaknya tanpa kita cerewet, tanpa kita kemudian bawel ke anak-anak kita. Mereka akan menonton dan tontonan itu jadi tuntunan untuk lahir dan batinnya. Pun sebaliknya, ya kalau orang tua naudzubillah mempertontonkan sesuatu yang buruk, itu juga nanti yang akan terpatri di dalam hati anak-anak kita. Maka ini nasihat berharga bagi kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, ya namanya futur itu mungkin terjadi ya dalam perjalanan hidup kita. Futur. Futur itu apa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Futur. Ya, betul. Insyaallah. Ya. Futur apa? Berkurang keimanan, ya, pada diri kita, berkurang amal soleh. Barakallahu fiik. Dengan kata lain, tadinya semangat jadi malas, tadinya kuat jadi lembek. Itu futur. Tadinya kelihatan di majelis taklim, sekarang berbulan-bulan ngilang, entah kemana, hilang dari edaran. Begitu. Dulu circle-nya orang-orang ngaji, ya sekarang circle-nya orang-orang terminal. Begitu ya. Itu namanya orang futur. Dan banyak sabab orang itu futur. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, futur itu kadang menimpa kita ya dalam masalah peribadatan. Maka nasihat para ulama, ketika kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan model yang lain, ada keinginan untuk maksiat misalkan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadzakkar bi abnaik. Ingat, kamu itu loh punya anak. Hadirin, ini wasilah ya untuk kita kemudian akhirnya ingat kepada Allah. Ingat, kamu punya anak. Jangan malas beribadah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Ingat, kamu punya anak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tadi ayatnya kita bacakan. Wa kana abuhuma salihah. Sebab terjaganya harta itu, dunianya terjaga, dunia anak kita ini terjaga. Dengan apa? Dengan kesolehan kedua orang tua. Maka lebih-lebih lagi agamanya.
Karena sejatinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita ini untuk Islam. Ya. Maka bagaimana Islamnya anak kita terjaga, agama dari anak kita terjaga? Caranya ya kita harus selalu istiqomah dalam kesolehan. Ingat kita punya anak. Wa kana abuhuma salihah. Ada kisah tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika beliau salat malam, sementara putra beliau ini masih terlelap tidur. Berarti kan salatnya di kamar. Salat tahajud, salat malam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau menghampiri anaknya. Ini lagi tahajud ya. Tahajud itu amalan istimewa, tidak sembarangan orang bisa mengerjakannya. Beliau menghampiri anaknya sambil berucap, min ajlika ya bunayya. Min ajlika ya bunayya. Demi dirimu wahai anakku. Aku gini-ginian ini punya harapan besar kepada Allah. Bagaimana kesolehanku itu bermanfaat untuk lahir batinmu, dunia dan juga agamamu sampai akhiratmu. Min ajlika ya bunayya. Kemudian setelah itu beliau menangis sambil membacakan ayat tadi di surat Al-Kahfi. Wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salihah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka sudah selayaknya kita yang menjadi orang tua sudah diberi anugerah anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita semakin semangat di dalam beramal ketaatan. Semangat kita di dalam beriman, semangat kita di dalam berilmu, semangat kita di dalam beramal soleh, maka akan membuat anak kita itu mencontoh, menirunya. Ya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, anak itu juga, bawaan anak itu kan fitrahnya lurus. Maka ketika melihat orang tuanya, tidaklah di satu hari dia menyaksikan orang tuanya kecuali semakin lebih baik. Kok orang tua saya taat, orang tua saya rajin baca Quran, orang tua saya rajin belajar agama, orang tua saya Masya Allah sering ke masjid, begitu ya, sholat 5 waktunya di masjid. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, anak itu akan otomatis mendoakan orang tua. Sebagaimana kita dalam semangat beribadah itu, ya, kita pun mendoakan anak-anak kita. Ini keteladanan hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan bisa jadi ya ada hal-hal yang secara verbal misalkan, secara lisan ya tidak pernah kita ajarkan. Namun ternyata begitu tertancap kuat ya di dalam hati sanubari anak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gara-gara keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak kita ya. Tentu ya anak itu akan melihat, meniru orang tuanya ya yang gemar beribadah, yang gemar beramal soleh. Otomatis anak itu akan menirunya, otomatis anak itu akan menjiplaknya. Disinilah hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan sholat sunnah itu di rumah. Itu diantara hikmahnya. Karena seorang bapak juga harus memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Ya, anak melihat bapaknya sholat duha misalkan. Anak melihat bapaknya sholat malam. Anak melihat bapaknya sebelum berangkat ke masjid sholat sunnah rawatib dulu. Bahkan mungkin si anaknya pernah memergoki, isakan tangisan ya dari abi dan uminya di sepertiga malam terakhir. Ya, di sela-sela selimut mereka saat mereka itu tertidur. Kok ada yang bunyi-bunyi ini seperti orang menangis. Ya ketika dilihat ternyata abinya sedang menangis dalam munajatnya kepada Allah. Ternyata dia melihat uminya juga sedang menangis dalam munajatnya kepada Allah. Ini Pak, tidak usah cerewet kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Itu akan terpatri di dalam hati sanubari mereka. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan anak itu ya penting dipahami. Mereka ini peniru yang sangat ulung.
Ibaratkan mesin fotokopi, mereka ini mesin fotokopi yang paling modern, ya, paling pintar menjiplak, gitu ya. Masya Allah para jamaah. Di mana ini? Saya waktu kunjung ke Sumatera, di Lubuk Linggau namanya, ya. Di situ ada masjid sunnah besar. Itu ada anak-anak, ada sekolah di situ. Anak-anak santrinya itu, Pak, ya. Ada guru tahfiznya di situ yang juga imam masjid besar itu. Itu masya Allah. Suara nada ngajinya itu persis ustadznya. Dan itu seragam semua. Dan indah sekali, merdu sekali bacaannya. Jadi masya Allah itu. Bagaimana anak-anak itu? Mungkin di antara mereka masih Iqra. Di antara mereka mungkin ada yang masih belum bisa baca Quran. Tapi ustadznya mentalkinkan ya bacaan hafalan surat-surat pendek atau hafalan surat-surat yang lain dengan nadanya beliau, dengan lagamnya beliau yang murattal, mujawwad begitu ya. Yang akhirnya ditiru oleh peserta didiknya, oleh anak-anak santrinya. Dan masya Allah, itu kalau ustadznya, ayo silahkan baca. Mereka itu mengalir, bacaannya itu persis seperti ustadznya. Nadanya, ya iramanya begitu ya. Lagamnya itu persis seperti ustadznya. Begitu para jamaah. Mereka ini peniru ulung anak-anak kita ini. Maka jangan sampai kita mempertontonkan sesuatu yang buruk kepada mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Contoh yang lain, ada anak, Pak, bapak ibunya ngaji sunnah, anaknya juga dididik dengan sunnah, tapi hafal sholawat bid'ah itu. Kira-kira abi uminya ngajarin gak? Tidak ngajarin. Terus dari mana dia bisa hafal? Dari mana dia bisa hafal? Dari apa yang dia dengar. Rumahnya dekat masjid. Di masjid itu sebelum sholat suka ada sholawatan yang kadang pakai musik-musik itu, gitu ya. Ada sholawat Jibril macam-macam itu ya. Sholawat Nariyah, sholawat Badr. Anaknya hafal anaknya. Artinya apa? Dia meniru apa yang dia dengar. Baik. Ada juga yang sampai hafal lagu-lagu dangdut. Ya. Kenapa, Pak? Umi abinya nggak pernah ngajarin. Dia menirukan apa yang dia dengar dari tetangganya yang tiap pagi nyetel dangdutan. Ya. Cinta satu malam, oh indahnya. Itu direkam, ditiru sama anak-anak. Tanpa mereka duduk kemudian diajarin, tidak. Ditiru apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Itu anak-anak itu peniru yang luar biasa. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, di satu maqalat kitab beliau mengatakan, ya jika seorang anak itu melihat kebiasaan orang tuanya, maka dengan izin Allah anak tersebut akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Melihat, menyaksikan, nonton, mendengarkan, ya, apa yang dilakukan orang tua, anak itu akan meniru. Ada saya punya tetangga para jamaah, anaknya masih kecil, masih baru bisa jalan, tapi sudah bisa melafalkan Al-Fatihah, Pak. Walaupun dengan apa namanya, dengan dialek anak kecil, belum 2 tahun kayaknya. Ya, atau 2 tahun begitu ya. Masih kecil sekali. Tapi bisa menirukan Al-Fatihah walaupun dengan cadelnya begitu ya. Dan dia bisa melakukan gerakan-gerakan sholat. Kira-kira kenapa itu?
Pernah nggak disuruh duduk, ayo nak, ya kita belajar tentang sholat. Enggak, dia niru abinya sholat, niru uminya sholat. Dibawa sama abinya ke masjid. Dan dia menirukan gerakan-gerakan sholat itu. Masya Allah para jamaah. Jika anak melihat kedua orang tuanya sholat malam, dia nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran, maka niscaya anak nanti akan bertanya-tanya, kenapa abiku berbuat seperti itu? Ada apa gerangan kok umiku melakukan hal yang seperti itu? Ya. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia mungkin bertanya-tanya, padahal ini waktunya tidur, ya, waktunya berselimut hangat. Tapi kenapa orang tuaku menangis dalam khusyuk munajatnya dengan penuh rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu nanti yang akan terpatri pada jiwa dan raga anak-anak kita, yang pada akhirnya insyaallah ta'ala, ya, sekecil apapun kebaikan yang diteladankan oleh orang tuanya, nanti itu yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, masih boleh? Ya, terakhir sedikit lagi. Kun rafiqan wasahiban li abnaik. Ini juga penting terkait dengan keteladanan. Kun rafiqan wasahiban li abnaik. Jadilah sahabat karib dan teman setia anakmu. Teman karib dan teman setia, ya, sahabat karib dan teman setia dari anak-anak kita. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pendidikan itu bukan sekedar menjejalkan pengetahuan kepada anak-anak kita, tapi bagaimana kita membersamai mereka dengan keteladanan. Jadi anak kita itu nyaman kalau ada di samping kita. Dia merasa betah, ya, di samping abi dan uminya dibandingkan dengan yang lain. Dia mendapatkan curahan perhatian dan kasih sayang dari abi dan uminya, sehingga dia tidak butuh perhatian orang-orang di luar sana. Perhatikan, ya, di surat Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ada kalimat di dalam ayat ini, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Min anfusihim, dari golongan sendiri. Ini tentu mengandung hikmah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan jika rasul yang diutus itu bukan dari bangsa manusia, bukan dari Bani Adam, maka tidak akan mungkin tercapai kesempurnaan interaksi. Kenapa? Karena ada perbedaan jenis. Ya. Tapi rasul, ya, untuk manusia diutus dari bangsa manusia. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, ya, bergaul dengan umatnya masing-masing. Ya. Nah demikianlah, ya, hikmah diutusnya para rasul, para nabi, di mana mereka mengusung tarbiyah, pendidikan. Nah kita juga demikian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang tua itu harus pandai komunikasi dengan anak-anaknya. Abi dan umi dua-duanya harus menjadi tumpahan curhatan anak-anaknya, tempat untuk mendengarkan kisah-kisah daripada anak-anaknya. Ya. Ini seharusnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan Imam Ibnu Katsir juga menegaskan tentang ini, bahwa yang dimaksud dengan min anfusihim ay min jinsihim liyatamakkanu min mukhatabatihi wa su'alihi wa mujalasatihi wal intifa'i bihi. Yakni min anfusihim, yakni dari kalangan mereka sendiri, agar mereka bisa yatamakkan, ya, bisa berbicara dengannya,
ya min mukhatabatihi, bisa berbicara dengan Rasul itu, bisa bermujalasah, bisa duduk-duduk dan bisa mengambil manfaat darinya. Nah, ini artinya apa? Ilmu komunikasi. Ya, orang tua itu harus menjadi teman setia, sahabat karib anak-anaknya yang menjalin komunikasi terbaik. Kalau sama anak orang lain kok bisa, tapi kenapa sama anak sendiri tidak bisa? Kan begitu. Ya. Justru yang harus pertama kali mendapatkan komunikasi terbaik itu ya adalah anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Dan betapa banyak permasalahan itu terjadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu semuanya bermula dari komunikasi yang buruk. Ya. Masalah di dalam rumah tangga itu kan terjadi kebanyakannya masalah komunikasi. Ketidakharmonisan antara anak dan orang tua juga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini banyak terjadi ya gara-gara komunikasi yang tidak jalan di antara sesama mereka. Maka orang tua harus pandai komunikasi, pandai bergaul, bermuamalah, menjadi teman dekat, teman setia, menjadi sahabat karib bagi anak-anaknya sendiri. Barakallahu fiikum. Ya, jangan sampai anak kita itu malah akrabnya dengan suaminya tetangga begitu ya. Ya. Jangan sampai sama abi uminya tidak bisa akrab, tapi sama orang lain bisa akrab. Ya. Dia tidak betah di rumah. Kenapa? Karena hari-hari diomelin abi dan uminya. Atau kalau tidak diomelin, mereka melihat abi dan uminya saling ngomel. Gitu. Jadi neraka baginya rumah itu. Sehingga dia kadang lebih betah di rumah temannya, lebih nyaman dengan orang tua temannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inti kesimpulan dari pengajian kita ini, ayo fokus orang tua itu memperbaiki diri kita masing-masing sebagai orang tua. Supaya proses kita di dalam memperbaiki diri, di dalam meningkatkan kualitas diri itu secara alamiah, secara natural menjadi tontonan keteladanan untuk anak-anak kita. Nah demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jika ini diabaikan, na'udzubillah, maka hadirin biasanya banyak terjadi masalah ya di dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Imam Ibnul Qayyim pernah menegaskan, wa idza tabarta al-fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau mencermati kerusakan pada anak itu, ya, maka engkau akan perhatikan bahwa pada umumnya itu terjadi, itu disebabkan karena rusaknya orang tua. Hadirin, anak pacaran itu jangan nyalahkan gurunya di sekolah, ya. Salahkan kita sendiri sebagai orang tuanya. Kenapa anak kita bisa pacaran? Ya. Mencari perhatian, ya, sosok di luar rumah. Anak berbuat seperti itu muhasabah bagi orang tuanya. Mohon maaf, anak ngerokok misalkan, atau naudzubillah lebih parah dari itu, anak misalkan berzina, ya, anak narkoba, melakukan dosa-dosa besar, wal iyadzubillah. Salahkan kita orang tuanya, karena kerusakan pada anak itu pada umumnya disebabkan kerusakan orang tuanya. Ya. Anak-anak kita di masa ini, para jamaah, apalagi yang sudah pegang HP, ya, itu kadang mereka lebih canggih Pak daripada orang tuanya. Mereka kadang bikin akun yang bukan namanya sehingga tidak terdeteksi oleh orang tua. Dan mungkin di akun itu dia melakukan sesuatu yang na'udzubillah tidak mencerminkan dia sebagai anak dari orang tua yang katakanlah ngaji sunnah. Tidak mencerminkan, ya, jati diri seorang anak yang sekolahnya di sekolah berbasis Islam. Dia punya akun samaran, main tiktokan, lepas jilbab, begitu ya. Abi uminya tidak tahu. Ini kalau terjadi kerusakan seperti itu, kata Imam Ibnul Qayyim, pada umumnya ini karena kerusakan orang tua. Maka di sini para jamaah, orang tua harus menjadi teladan, berusaha mensolehkan diri mereka dan terus meningkatkan kesolehannya.
ya, supaya menjadi keteladanan bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kami pribadi, karena kita semua sama-sama orang tua, sama-sama kita punya amanah, tanggung jawab yang begitu besar, terlebih di masa-masa fitnah seperti ini. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi anak istri kita, pasangan kita, keluarga kita, min kulli su'in wa bala'in wa min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Jazakumullah ala husni istima'ikum. Dan kita akhiri pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.